Nama Purbaya Yudi Sadewa kembali jadi sorotan publik. Kali ini bukan soal posisinya sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo, tapi soal sikap tegasnya yang menolak wacana teks amnesti jilid berikutnya. Kalau amnesti berkali-kali, gimana jadi kredibilitas amnesti? Itu memberikan sinyal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ke depan ada amnesti lagi. Kira-kira begitu. Yang menarik, penolakan ini justru memunculkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan pengusaha dan bahkan bos buruh, dengan respon yang cukup tak terduga. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita bahas perjalanan kisah kontroversi Purbaya kali ini. Teks amnesti atau pengampunan pajak adalah kebijakan yang memberi kesempatan pada wajib pajak untuk mengungkap harta yang belum dilaporkan dengan imbalan keringanan sanksi. Di Indonesia, kebijakan ini pernah berjalan pada tahun 2016 dan hasilnya cukup besar bagi penerimaan negara. Tapi, apakah kebijakan ini selalu relevan? Disinilah Purbaya berbeda pandangan. Dalam pernyataannya, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi perlu teks amnesti baru. Menurutnya, yang lebih penting adalah reformasi pajak, mulai dari menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak, menyederhanakan aturan, hingga memperkuat penegakan hukum pajak. Singkatnya, ia ingin sistem diperbaiki daripada terus memberi pengampunan. Sikap ini sontak memicu reaksi beragam dari banyak pihak. Dari kalangan pengusaha, banyak yang merasa keputusan ini bisa menambah tekanan, apalagi di tengah kondisi bisnis yang belum sepenuhnya pulih. Bagi mereka, teks amnesti adalah jalan keluar sementara, sebuah kesempatan untuk merapikan kewajiban, sekaligus memberi ruang napas dalam menghadapi situasi ekonomi sulit. Tanpa amnesti, dikhawatirkan likuiditas perusahaan semakin tertekan. Itu sebabnya reaksi pengusaha bisa dibilang cukup resah. Namun, yang lebih mengejutkan justru datang dari Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Alih-alih menolak, Iqbal justru menyambut positif sikap Purbaya yang menutup pintu teks amnesti baru. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah serius menegakkan keadilan pajak. Karena selama ini, kalangan pekerja selalu patuh membayar pajak, sementara sebagian orang kaya justru bisa mendapat diskon lewat program amnesti. Bagi buruh, langkah Purbaya ini dianggap sebagai momentum untuk menghadirkan rasa adil dalam sistem perpajakan. Inilah yang membuat respon Said Iqbal terasa cukup tak terduga. Pertanyaannya sekarang, apakah keputusan menolak teks amnesti akan memperkuat sistem pajak kita? Jika benar dilakukan dengan reformasi serius, penerimaan negara bisa meningkat secara berkelanjutan dan keadilan pajak lebih terasa. Namun jika hanya berhenti pada penolakan, tanpa perubahan nyata dalam administrasi dan penegakan, maka risiko kehilangan potensi penerimaan tetap ada. Disinilah publik menunggu, apakah langkah Purbaya sekedar wacana atau benar-benar membawa perubahan. Purbaya Yudi Sadewa kembali membuat gebrakan. Menolak teks amnesti sebuah keputusan berani, tapi juga penuh risiko. Pengusaha khawatir, buruh justru mendukung, dan publik menunggu hasil nyata. Bagaimana menurut kamu? Apakah kebijakan ini langkah maju untuk Indonesia atau justru bisa jadi bumerang di masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, serta subscribe agar kita bisa terus membahas kisah-kisah penting dari tokoh dan kebijakan negeri ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.